Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Saya Restu Wulandari akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Dan berikut Kabar Parlemen selengkapnya. Kita buka kabar parlemen dengan berita dari Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yang menyambut gembira kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Pasalnya, langkah ini sejalan dengan perjuangan Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik kemanusiaan di Gaza. Yang kedua dari Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyambut baik kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir. Ia menyebut keikutsertaan Indonesia, khususnya Presiden Prabowo, menjadi bentuk nyata Indonesia terhadap perdamaian dunia serta dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina. Menurutnya, sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo konsisten menyuarakan pentingnya penyelesaian konflik kemanusiaan di Gaza. Lebih lanjut, Edi juga menyatakan Prabowo kini menjadi salah satu pemimpin di kawasan Asia yang diperhitungkan dalam upaya mengakhiri peperangan dan menciptakan perdamaian di Gaza. Tentu kami menyambut gembira bahwa Presiden Prabowo hadir di dalam konferensi perdamaian dunia yang memang dari awal merupakan salah satu substansi perjuangan kita untuk menghadirkan kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Termasuk juga dalam hal ini penyelesaian dari konflik kemanusiaan di Gaza. Dan ini sejak 1 tahun Bapak Presiden memimpin Indonesia itu yang sudah dikumandangkan oleh beliau. Bahkan itu menjadi echo yang sangat kuat, gaungnya sangat keras ketika beliau kemudian berpidato di General Assembly UN atau PBB beberapa waktu yang lalu. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Selain itu, pemirsa, Wakil Ketua Umum MPR RI Edi Suparno mengapresiasi penampilan Timnas Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia. Meski belum berhasil mengamankan kemenangan, ia menilai performa skuad Garuda sudah menunjukkan perlawanan yang solid terhadap tim-tim besar Asia. Dalam kualifikasi Piala Dunia terakhir, Timnas Indonesia memberikan perlawanan ketat saat melawan Arab Saudi dan Irak. Namun, hasil akhir belum berpihak pada skuad Garuda. Wakil MPR RI Edi Suparno menilai, laga tersebut menjadi pembelajaran penting bagi sepak bola nasional. Wakil MPR RI Edi Suparno juga mendorong adanya evaluasi terhadap sistem kepelatihan di PSSI. Namun ia menegaskan hal tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum PSSI untuk ditindaklanjuti. Ya kan kita kemarin boleh dibilang memberikan perlawanan yang ketat ya. Baik kepada Saudi maupun kepada Irak ya, tetapi kan dimanapun juga kita berharap lebih baik kita hampir kalah daripada hampir menang ya. Saya berharap bahwa timnas kedepannya bisa mendapatkan keberhasilan yang lebih tinggi lagi. Apakah perlu ada evaluasi dari sistem kepelatihan dan juga pelatih di PSSI, tentu kami serahkan kepada Pak Ketua Umum PSSI, termasuk juga yang juga merangkap Menpora untuk bisa melakukan evaluasi tersebut. Saya dalam hal ini hanya berharap bahwa Timnas Indonesia yang kita banggakan bisa memetik kemenangan di dalam ajang-ajang perhelatan internasional ke depannya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, musibah ambruknya Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur masih menyisakan duka mendalam. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyesalkan peristiwa yang menelan puluhan korban jiwa. Marwan mengakui ada unsur kelalaian dalam proses pembangunan baik dari pihak pesantren maupun pemerintah dalam hal pengawasan. Dan kajian dari
Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menilai tragedi ambruknya Pondok Pesantren Al-Qozini di Sidoarjo tak lepas dari kelalaian dalam pembangunan. Menurutnya, konstruksi bangunan pesantren tersebut kurang memadai sehingga tak mampu menahan beban. Namun dia menegaskan kelalaian tidak hanya terjadi di pihak pesantren, melainkan juga pihak pemerintah dan DPR yang selama ini kurang mengawasi proses pembangunan pondok pesantren. Marwan mendorong agar izin mendirikan bangunan untuk pesantren juga dapat dipermudah, agar pesantren tak lagi membangun secara mandiri tanpa standar keselamatan yang jelas. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menargetkan proses evakuasi korban selesai pada Senin 6 Oktober. Hingga saat ini, sebanyak 54 orang dilaporkan meninggal dunia dan 13 orang masih dalam pencarian. Kalau dalam penilaian dan kajian dari teknik sipil tidak memadai, segera dibenahi. Yang kedua, kami tentu berharap bahwa pemerintah juga mengawasi, memberikan dukungan terhadap pesantren. Apakah kami tadi sudah berbincang dengan Sekjen Kementerian Agama, kemungkinan kita akan membuat semacam beban pemerintah untuk memberikan subsidi IMB terhadap pesantren. Kenapa begitu? Karena pesantren ini mau tidak mau atau diakui tidak diakui, real ini mencerdaskan anak bangsa. Untuk menjaga transparansi, BNPB menyiarkan proses evakuasi secara langsung selama 24 jam, sesuatu yang baru pertama kali dilakukan dalam penanganan bencana. Dari Jakarta, Sana Cyrus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, berkaca dari musibah ambruknya Pondok Pesantren Al-Qozini, pemerintah berencana memeriksa seluruh gedung pondok pesantren di Indonesia. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai langkah tersebut penting dalam memastikan penggunaan dana pembangunan yang bersumber dari APBN dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyebut banyak gedung pesantren yang dibangun dengan anggaran terbatas, bahkan sebagian sudah berusia tua. Ia menilai audit menyeluruh penting dilakukan agar akuntabilitas penggunaan dana negara terjaga. Pemeriksaan diharapkan mencakup aspek keuangan, pembangunan, hingga konstruksi, sehingga ke depan penggunaan anggaran pembangunan pondok pesantren dapat lebih tepat sasaran. Edi juga menanggapi soal wacana pembangunan kembali pondok pesantren yang ambruk menggunakan dana APBN. Menurutnya hal itu menjadi kewenangan eksekutif. Namun audit perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menggunakan anggaran negara demi menjaga kepercayaan publik. Saya juga menyambut gembira apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa akan melakukan pemeriksaan, penelitian, pengkajian terhadap seluruh gedung-gedung ponpes yang ada di seluruh Indonesia. Karena banyak yang sudah berusia lanjut, ya, banyak juga dibangun mungkin dengan anggaran yang belum maksimal, sehingga memang kondisi daripada ponpes itu perlu diperiksa lagi keselamatannya. Nah, karena APBN itu perlu dipertanggungjawabkan untuk apapun kegiatannya, saya kira perlu dilaksanakan audit terlebih dahulu terhadap pembangunan dari ponpes yang menggunakan mungkin anggaran APBN, ya, agar kemudian jika dipergunakan lagi anggaran untuk pembangunannya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dengan baik. Lebih lanjut, alokasi 20% dana APBN untuk pondok pesantren, Edi menegaskan angka tersebut belum tentu benar. Ia menyebut sebagai lembaga pendidikan, ponpes memang memerlukan dukungan anggaran, namun besarannya harus dibahas secara rinci dan disertai evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ketua MPR RI Ahmad Muzani melakukan kunjungan kerja dengan mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Di sini Muzani mengatakan ada tuntutan BPK untuk lebih transparansi mengenai anggaran negara kepada masyarakat. Pimpinan MPR RI mengunjungi kantor Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK di Jakarta pada Selasa siang, 7 Oktober 2025. Selain Muzani, turut hadir Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana. Kedatangan pimpinan MPR disambut Ketua BPK Isma Yatun hingga anggota BPK Bobi Rizaldi. Di sini, Muzani mengatakan kedatangan sudah dirancang beberapa minggu lalu. Kunjungan ini sebagai ajang silaturahmi dan bagian dari upaya MPR memperkuat kerjasama serta menjaga keseimbangan, kewenangan, dan menjalin sinergi antar lembaga negara.
Di momen ini, Muzani menegaskan penting menjalankan tugas dan fungsi konstitusional lembaga masing-masing, termasuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Menurut Muzani, di era digital dan semakin tinggi tuntutan publik, maka pengelolaan keuangan negara harus lebih terbuka, efisien, dan akuntabel sehingga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ada tuntutan bahwa sekarang ini tuntutan yang dilakukan adalah bagaimana keuangan negara makin transparan, makin akuntabel, makin efisien, dan tentu saja itu adalah sebagai upaya bagaimana BPK bisa meningkatkan tugasnya ke depan. Ketua BPK Ismayatun menyatakan komitmen memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan keuangan negara sesuai dengan standar akuntabilitas. Ia mengapresiasi langkah MPR membangun komunikasi terbuka dan kolaborasi antar lembaga negara. Berharap ke depan sinergi antara MPR dan BPK terjalin dengan baik, dan kami sangat menghargai, mengapresiasi kedatangan Ketua MPR untuk menjalin sinergi sebagai sesama lembaga negara. Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Aliansi Mahasiswa Nusantara. Rapat tersebut digelar untuk menampung aspirasi terkait pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR RI dan Aliansi Mahasiswa Nusantara berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta. Dalam rapat tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sejumlah masukan terhadap draft RKUHP yang saat ini sedang dibahas di DPR. Mereka mendorong agar konsep restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dicantumkan secara tegas dalam pasal undang-undang. Mahasiswa juga menilai perlu adanya pemisahan antara barang bukti dan alat bukti dalam rancangan undang-undang tersebut untuk menghindari multitafsir dalam penegakan hukum. Selain membahas aspek hukum, Aliansi Mahasiswa Nusantara juga menyatakan dukungan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah seperti makan gizi gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Mereka menilai program tersebut memberi dampak positif bagi masyarakat kecil, terutama petani, nelayan, dan pelaku UMKM. Kita ingin dalam RUU ke depan ini mengatur juga masyarakat atau penegakan hukum di Aceh ini mau dibawa kemana? Apakah tetap dengan kanun jinayah atau kemudian tetap menggunakan KUHP? Kemudian juga di Aceh melalui pasal 9 kanun nomor 9 tahun 2008 itu mengatur 18 perkara tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh lembaga peradilan adat. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi masukan tersebut dan berjanji akan mempertimbangkan setiap aspirasi dalam proses pembahasan RUU KUHP. Dari Jakarta, Sata Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI menggelar diskusi terbatas dengan menghadirkan Wakil Ketua MPR periode 2009-2014 Lukman Hakim Saifuddin. Diskusi tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pasca perubahan, serta upaya mengoptimalkan peran MPR dalam sistem ketatanegaraan saat ini. Diskusi yang digelar di gedung MPR RI dipimpin oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan dan dihadiri sejumlah anggota MPR RI. Dalam kesempatan ini, Lukman Hakim menyampaikan pandangannya terkait pergeseran makna kedaulatan rakyat setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ia menjelaskan sebelum amandemen kekuasaan tertinggi negara dipegang sepenuhnya oleh MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Namun setelah perubahan Undang-Undang Dasar, kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut konstitusi sehingga terjadi pergeseran dari supremasi institusi ke supremasi konstitusi. Komisi Kajian MPR juga mengkaji gagasan untuk mengoptimalkan kembali sidang tahunan MPR sebagai forum bagi lembaga-lembaga tinggi negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya kepada publik. Sebelumnya, tradisi laporan kinerja hanya dilakukan oleh Presiden saja melalui pidato kenegaraan. Dengan revitalisasi forum tersebut, MPR berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang lebih komprehensif tentang kinerja seluruh lembaga negara.
Baik teman-teman sekalian, pada hari ini Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI mengadakan diskusi yang menghadirkan Pak Lukman Hakim Saifuddin, ya, Wakil Ketua MPR periode 2009-2014, kemudian anggota Panitia Ad Hoc 1 MPR RI pada saat perubahan Undang-Undang Dasar 45. Dari Jakarta, Lydia Junita Angkada Agung, Berita Nasional TV. Kita menginginkan masukan pandangan. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mendukung penuh penyelenggaraan Konferensi Dunia Melayu Dunia Islam atau DMDI ke-23 yang akan digelar pada 22 hingga 26 Oktober mendatang. Konferensi ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan persaudaraan antar bangsa Melayu dan Islam. Program Discovery Art and Culture resmi dibuka di Jakarta Pusat. Acara ini menjadi ajang untuk menampilkan kekayaan seni dan budaya Melayu yang memiliki sejarah panjang di tanah air, sekaligus dirangkai dengan Konvensi Internasional Dunia Melayu Dunia Islam ke-23 yang akan digelar pada 22 hingga 26 Oktober mendatang. Ketua DPD Republik Indonesia Sultan Bahtiar Najamuddin menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan konferensi DMDI ke-23 yang diharapkan dapat meningkatkan kerjasama dan persaudaraan antar bangsa Melayu dan Islam. Ini acara yang baik ya, apalagi sekarang masih bulan budaya Melayu, masih dalam rangkaian itu. Nah, saya mengerti sebagai orang yang Melayu bahwa Melayu itu punya sejarah panjang, sejarah peradaban yang panjang bukan hanya di Nusantara tapi di dunia. Bukan hanya adat istiadatnya, bukan hanya budaya, bahasa, sangsekertanya, pantunnya, gurindamnya, bukan hanya itu, tapi kontribusinya juga. Senada dengan itu, Ketua Umum Dunia Melayu Dunia Islam Datuk Haji Said Aldi Al-Idrus mengatakan bahwa kegiatan ini akan dihadiri delegasi dari 23 negara dan mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah daerah Kepulauan Riau. Iya, tadi juga jam 13.00 kami diundang Ketua MPR RI Pak Ahmad Fujani dan beliau sangat apresiasi. Insya Allah tanggal 24 pagi beliau akan memberikan motivasi kepada seluruh peserta dari 23 negara dunia Melayu dunia Islam, dan ini adalah sangat luar biasa. Nanti juga ada pameran pakaian-pakaian wanita Melayu dan kepada seluruh masyarakat Melayu di mana saja berada. DMDI ke-23 akan resmi dibuka pada 24 Oktober 2025 dan dijadwalkan menghadirkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang akan memberikan motivasi kepada seluruh peserta konferensi dari 23 negara. Konferensi ini diharapkan dapat menjadi ajang penting untuk menunjukkan kekayaan seni dan budaya Melayu serta meneguhkan peran Indonesia dalam memperkuat jaringan dunia Melayu dan Islam di tingkat internasional. Dari Jakarta, Syana Sairo, Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Kabar Parlemen segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus paparan radioaktif cesium-137 atau CS137 yang terjadi di kawasan industri di Cikande, Serang, Banten. Puan mengatakan pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan melalui komisi-komisi terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI Puan Maharani buka suara mengenai salah satu daerah di kawasan Cikande, Kabupaten Serang, Banten terpapar radiasi radionuklidal atau radioaktif cesium-127 atau CS137. Puan Maharani mengatakan pihaknya akan melakukan fungsi pengawasan melalui komisi terkait. Kejadian tersebut menjadi pembelajaran sehingga tidak terulang lagi dan harus dilakukan evaluasi. Insiden ini, kata Puan, akan merugikan masyarakat apalagi jika terpapar radiasi cesium-137. Saat ini kawasan tersebut ditutup agar tak memakan korban lebih lanjut.
trivium yang tadi menjadi masalah di Cikande, tentu saja kami akan melakukan fungsi pengawasan dengan komisi yang terkait, ada komisi lingkungan hidup, komisi industri, dan lain sebagainya, nanti untuk bisa mengawasi, dan itu tidak boleh terjadi lagi dan harus dievaluasi, dan sekarang ditutup karena itu akan merugikan masyarakat yang berada di sekitar di situ. Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menetapkan wilayah Cikande, Kabupaten Serang menjadi daerah terpapar radiasi radio nuklidal CS-137. Keputusan diambil setelah tim investigasi menemukan sumber pencemaran berasal dari aktivitas peleburan scrap metal di PT Peter Metal Technology atau PMT. Dari Jakarta, Natasha Alkoade Chandra, Berita Nasional TV. Kasus paparan radioaktif di kawasan industri Cikande, Serang, Banten juga mendapat perhatian serius dari pimpinan MPR RI. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap barang-barang impor yang berpotensi mengandung unsur radioaktif. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai paparan radioaktif CS-137 di Cikande merupakan masalah serius yang tak bisa dianggap sepele. Ia menegaskan radiasi dapat berdampak langsung terhadap kesehatan dan sistem genetika manusia sehingga penanganannya harus menjadi prioritas. Edi menyampaikan harapan agar 9 orang yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Fatmawati mendapat perawatan terbaik. Di saat bersamaan, ia juga mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan barang impor yang berpotensi mengandung zat radioaktif. Menurutnya, kemungkinan besar sumber paparan berasal dari barang-barang impor yang mengandung unsur radioaktif dan digunakan untuk keperluan produksi dalam negeri. Edi menyebut banyak negara mengirim peralatan yang sudah tak terpakai ke Indonesia untuk digunakan kembali dalam industri lokal. Masuk dari berbagai kebutuhan impor kita tentu harus dijaga karena kita lihat bahwa kemungkinan besar adanya paparan radioaktif itu disebabkan oleh impor barang-barang yang memang mengandung muatan radioaktif. Jadi memang pintu-pintu masuk, pintu-pintu impor kita harus mendapatkan pengawasan dan penjagaan secara ketat, terutama terhadap barang-barang yang kita manfaatkan untuk produksi. Yang kami dengar bahwa ada barang-barang yang kita manfaatkan produksi yang berasal dari hasil produksi di tempat yang lain yang sudah tidak dimanfaatkan lagi, kemudian dikirimkan ke Indonesia untuk kemudian dijadikan salah satu daripada material untuk produksi kita. Nah, ini saya kira menjadi salah satu perhatian kita. Kasus ini berasal dari temuan produksi udang di kawasan industri Cikande yang diduga terpapar materi radioaktif CS-137. Kementerian Kesehatan menyatakan dari 1.562 orang yang diperiksa, 9 diantaranya positif hasil whole body counter, namun dalam kondisi stabil dan tanpa gejala. Dari Jakarta, Shana Seru, Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-21 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI, menggelar aksi donor darah bertajuk Senator Peduli Donor Darah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Di acara ini, DPD RI menggandeng PMI. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menggelar aksi donor darah bertajuk Senator Peduli Donor Darah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 1 Oktober 2025. Di acara ini, DPD RI menggandeng Palang Merah Indonesia atau PMI. Kegiatan donor darah ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-21 DPD RI mengusung tema Bersama Rakyat Membangun Daerah Menguatkan Indonesia. Acara ini sebagai bentuk peduli nyata kebutuhan masyarakat. Sekretaris Jenderal DPD RI Muhammad Iqbal menyampaikan kegiatan donor darah dipilih sebagai bentuk aksi sosial karena memberi manfaat dirasakan masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan antara anggota DPD RI dan pegawai di lingkungan Sekretaris Jenderal DPD RI dengan semangat Give Blood, Give Hope. Kita memberikan darah, memberikan harapan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bagian dari peringatan HUT DPD RI ke-21 yang tentunya lebih bermakna dan bermanfaat bagi sesama.
Selain donor darah, rangkaian peringatan HUT ke-21 DPD RI diawali dengan kegiatan Senator Peduli Ketahanan Pangan diselenggarakan di 4 provinsi pada 27 September 2025. Selanjutnya akan digelar ajang DPD Award, lomba foto, lomba video, dan berbagai kegiatan lain melibatkan masyarakat. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, demikian kabar parlemen kali ini. Saksikan terus kabar parlemen hanya di Berita Nasional TV. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.